saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan saya, Pendeta Fevendi Santosa, yang melayani di Resort KK Balikpapan. Puji dan syukur patut kita hanturkan kepada Kristus, karena bisa menyapa Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian pada hari ini dalam sebuah program Berita Selamat Jadi Duma di channel YouTube GKE Official. Baiklah, perenungan bagi kita hari ini terdapat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 yang berbunyi, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Tuhan ini akan kekal selalu. Amin. Sobat BSJD, saya memberi tema untuk perenungan bagi kita hari ini, yakni pusatnya itu Kristus. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Pepatah ini sering digunakan dalam sebuah percakapan sehari-hari untuk menyatakan apabila kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak bisa menyayangi orang tersebut. Pertanyaannya ialah, apakah saat ini kita benar-benar mengenal sosok Yesus Kristus dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadikannya prioritas dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukan ketetapan yang Dia kehendaki? Dan apakah kita menyadari bahwa sebenarnya kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus? Jika hal itu belum kita kenal, maka kita belum sayang kepada Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah dari pengalaman Rasul Paulus dalam teks kita saat ini. Rasul Paulus berkata bahwa hidupnya bukan milik dia lagi. Kehidupannya adalah milik Kristus yang tinggal di dalam kehidupannya. Paulus menyerahkan diri secara totalitas dan menyelaraskan dan mengharmonisasikan kehendak Kristus dalam hidupnya. Bahkan Paulus rela mati demi Kristus, karena itu sebuah keuntungan baginya. Filipi 1 ayat yang ke-21. Lantas, apa yang menyebabkan Paulus mau melakukan itu semua? Tentu kita tahu siapa Paulus dulu. Dia adalah Saulus, seorang penganiaya orang percaya. Tetapi hidupnya berubah 180 derajat ketika bertemu dengan Kristus. Dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, serta memakainya menjadi saluran berkat yang luar biasa. Hidupnya kemudian bercermin kepada Kristus. Dia menyadari ketaatan Kristus sebagai anak Allah sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya, merupakan pengorbanan yang luar biasa. Edward Lose mengatakan bahwa anak Allah telah merendahkan diri dan sebagai hamba Allah yang taat, ia memikul salib. Ia menyatakan kemuliaannya seakan-akan di balik tabir, sehingga hanyalah mata mereka yang percaya yang dapat mengenalnya. Paulus pun mengimplementasikan kehidupannya sehari-hari
baik melewati tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan yang tertuju kepada Kristus. Walaupun diperhadapkan dengan berbagai masalah, rintangan, bahkan dipenjara sekalipun, tidak menjadi alasan bagi Paulus untuk mengeluh, bahkan mundur dalam pekerjaan Tuhan. Baginya, Kristus yang utama dan terpenting dalam hidupnya. Dalam Kristus ada keselamatan yang kekal. Pengajaran yang berharga bagi kita ialah, jika kita menyadari hidup kita adalah milik Kristus, maka pada saat Kristus meminta kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup melayani Dia dalam kebenaran, menanggalkan apa yang berbau dosa dalam hidup kita, dan berani keluar dari zona nyaman, maka kita akan mudah melakukan semuanya itu. Karena kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Sebab kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus dan dibayar lunas dengan darah-Nya yang mahal. Oleh sebab itu, tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita akan merasakan kekosongan. Kekosongan akan membawa kita ke jalan tanpa arah. Dan jalan yang tanpa arah itu akan membuat kita tersesat. Ketika kita tersesat, maka tujuan hidup kita menjadi tidak jelas dan tidak berdaya guna. Joel Arthur Barker berkata, "Visi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia." Mari kita meneladani sosok Paulus dalam setiap visi dan tindakannya. Niscaya kita menjadi pelaku firman yang berdaya guna mewartakan kabar baik dalam panggilan iman kita. Karena panggilan iman adalah bagian dari kewajiban dan tanggung jawab orang Kristen di dunia kini dan di sini, menurut Yohanes Calvin. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terima kasih firman Tuhan hari ini. Biarlah senantiasa firman-Mu menuntun setiap langkah kehidupan kami dan memampukan kami untuk terus memberitakan kabar baik ini. Berkatilah aktivitas dan rutinitas kami selanjutnya. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalankannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.